Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru, ngobrol seru seputar kehidupan dan bisnis. Sahabat Seruput, episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, seorang pengusaha muda keren, tapi biasanya dia nggak mau disebut pengusaha muda keren, tapi petani muda keren. Udah kebayang nggak siapa? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingetin kembali, sahabat Seruput, yang di bawah sini nih. Subscribe YouTube channel saya, Rio Christian, yang ada di bawah sini. Terus ada gambar lonceng di kanannya. Tolong juga di press buttonnya, biar setiap episode Ngopi Seru yang sahabat Seruput mau tonton, sahabat Seruput orang pertama yang tahu. Kedua, kalau acara Ngopi Seru bermanfaat bagi sahabat Seruput atau bagi orang lain, ya kan, please share setiap link episodenya, sehingga setiap anak muda generasi milenial Indonesia bisa belajar dari tokoh-tokoh yang menjadi bintang tamu di acara Ngopi Seru. Nggak perlu panjang lebar, tamu kita kali ini seorang pengusaha muda agro, yaitu Agung Weda. Thank you bro, salam COVID bro. Thank you bro Rio. Thank you lo udah mau hadir di acara Ngopi Seru. Jadi ini nih permintaan banyak, kita bilangnya sahabat seruput bro, kalau netizennya. Ya. Jadi teman-teman itu dari beberapa bulan lalu udah nanya, tolong dong Agung Weda masuk. Oh ya? Nah gue udah sempat ngubungin, tapi nggak ada respon, akhirnya dibantu sama Beli Eka. Oke. Nah, Bleka, thank you ya udah nyambungin Ngopi Seru sama Agung Weda. Saya sorry bukannya nggak respon, mungkin karena banyak yang masuk jadi nggak ini. WA apa Facebook atau apa? Lewat IG, waktu itu gue belum tahu nomor IG, teleponnya iya. Bro Gung. Akhirnya sekarang udah tahu, makanya kemarin minggu kemarin kita sempat hubungin. Iya. Bro, di acara Ngopi Seru itu ada ritualnya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, yaitu tos ngopi. Yes. Nah, karena nama acaranya Ngopi Seru. Yes. Iya. Sahabat Seruput, saya kemana-mana, ke tempatnya bintang tamu pasti nyobain kopinya. Dan kopi di tempat Bligong enak juga. Ini kopi organik dari Kopi Tem Sekumpul yang punya teman saya Sudis. Jadi memang di-develop dengan organik, pertaniannya organik, nature farming, terus diolah dengan tradisional. Robusta Buleleng. Oke. Yes. Wah, pantes. Kalau udah ngomong petani kan detail kan ngasih keterangannya sahabat Seruput. Iya, Bligong, sekali lagi thank you ya udah mau hadir untuk sharing sama teman-teman para anak generasi muda milenial bahwa hidup menjadi seorang petani atau memiliki bisnis agro itu bisa hidup dengan layak juga. Nah, bro, cerita dong sama kita nih. Bligong ini sekolahnya apa sih kok tiba-tiba biasanya anak muda lulus sekolah itu impiannya gue mau jadi pegawai atau gue mau jadi entrepreneur, tapi bidangnya juga nggak agro karena itu nggak mudah. Cerita dong bro, gimana sih historisnya seorang Bligong akhirnya mau di bidang ini? Saya asli Bali, lahir besar di Singaraja, dari SD, SMP, SMU di Singaraja, terus kuliah ke Yogyakarta. Di Jogja saya ngambil IT. Nah, tuh IT lagi ngambil, oke. Informatika, terus dari S1 sampai S2 di IT, dan dari sejak kuliah memang saya sudah berbisnis, berwirausaha di bidang IT waktu itu. Dari warnet, macam-macam, software development, ticketing, tour, macam-macam. Sampai akhirnya di 2012, ada sesuatu saya harus pulang ke Bali. 2012 balik Bali. 2013 baliknya. Oke. Jadi ada momentum bisnis lah. Kadang-kadang kan kita naik, turun, naik, jatuh gitu, harus naik lagi ya gitu lah. Proses. Memang kalau asiknya kita berbisnis kan di prosesnya. Benar. Jadi bagaimana kita tetap bisa sukacita, mensyukuri apapun yang terjadi. Yes. That's the point. Jadi namanya jatuh bangun itu pasti dalam bisnis. Saya akhirnya mengalami kejatuhan di 2012, harus bangkit lagi. Di Jogja masih bisnis, masih jalan. Cuman kata orang tua, pulanglah kamu. Di Bali kan biasa, anak cowok pulang aja. Harus pulang. Disuruh nikah. 2013. Iya, Oke. minta untuk pulang. Akhirnya pulang ke Bali. Nah di situ, tapi dia sudah mulai bisnis waktu itu. Bisnis salah satu way out saya membuat pabrik pupuk guano. Pabrik pupuk, oke. Guano. Jadi saya development pupuk dari berbahan dasar kotoran kelelawar. Oh, berarti pupuk organik ya? Pupuk organik. Oke, yes. Kita bilang super organik. Oh, keren. Oke. Super organik. Jadi udah develop 2013, saya pulang ke Bali dan akhirnya saya pasarkan di Bali saja. Kalau Jogja kan dulu visionnya kan Indonesia gitu, luas gitu. Akhirnya di Bali saja karena saya lihat di Bali ternyata pertanian kita cukup miris. Chemical cukup tinggi, jadi petani cukup banyak yang terlantar dan lain sebagainya. Akhirnya saya concern ke Bali. Sekalian pulang. Pulang ke Bali, akhirnya ya concern mengembangkan guano di Bali. Disitulah saya bertualang dari desa ke desa, dari kebun ke kebun, menemukan banyak sekali petani-petani. Bersahabatlah saya, dan di situ saya menemukan
the real passion. Jadi orang bilang kan bisnislah sesuai passionmu. Benar. Nah, dan di sini saya menemukan, tapi passion itu relatif ya. Kadang-kadang follow your passion. Kadang-kadang kita salah ya. Passion kita itu relatif. Follow your good passion. Jadi good passion itu apa ya? Kamu harus passion yang suka bekerja keras, passion yang suka disiplin, passion yang baik, intinya begitu. Karena ada juga passion yang buruk. Benar. Suka bangun siang, suka main game, apa gitu kan, itu passion tidak baik. Benar. Gitu. Jadi do your good passion seperti itu. Jadi di situ saya menemukan passion saya. Jadi bisnis yang baik untuk hidup dan kehidupan. Untuk hidup saya mendapatkan benefit profit, untuk kehidupan saya bisa mengabdi nih untuk ibu pertiwi, untuk petani dan sebagainya. Makanya wah, this is a very good business. Dulu saya di IT concern fokus selalu di technical, di operation, coding lah, apalah, pusing. Jadi untuk hidup saya saja, saya tidak memberikan impact untuk kehidupan. Iya. Gitu. Dan setelah saya di pertanian, ternyata this is the real business, this is the itu panggilannya, that's the calling. Ya, buat teman-teman yang belum mulai berbisnis, kalau ingin mencoba bisnis, coba langsung di pertanian saja. Jadi I think kamu akan lakukan sesuatu yang hebat. Jadi baik untukmu dan untuk alam. Jadi hidup bisnis yang baik untuk hidup. Bro, kan awal tuh IT sekolah. Itu pasti kan nggak gampang. Artinya kalau anak muda kayak Anda semua juga dia mau terjun ke pertanian, kan harus tahu juga bro. Kalau main nabrak-nabrak doang juga uang sekolahnya tanda kutip biaya segala macamnya mahal. Ya. Dulu tahapan Bligong pada saat memulai itu apa yang dilakukan? Apakah pengenalan, oh harus produknya kayak begini nih, kalau sayur, kalau buah, atau bergerak dari mana? Kalau mau memulai gitu? Tidak, kalau saya karena waktu itu emang dasarnya way out. Jadi karena bisnis IT, saya dulu main di warnet, terus punya beberapa warnet di Jogja. Oke. Waktu itu kan mulai turun shutdown. Yes. Karena modem lahir, apalagi sekarang ya, tiketing Ya, juga udah mulai smart turun. handphone. Tiketing juga sudah mulai turun gara-gara ada Traveloka, Airbnb dan sebagainya. Bener. I must doing way out. Jadi saya fokus apa yang strength kita di Indonesia. Saya mau berpikir rasional di bisnis. Bisnis apa sih yang menurutnya strength di negara kita? Ya di pertanian. Itulah yang membuat saya fokus di pertanian. Terus bagaimana nabrak sini ya? Enggak, gimana ya? Relatif sih. Dibilang nabrak sih tidak, karena kan sebenarnya kan suku guru kita secara orang Bali nih, secara kelahiran sudah petani. Leluhur saya petani. Bukan dari pariwisata awalnya, karena betul. Kemudian tiba-tiba memang wisata wilayah di Balinya memang bagus, semuanya akhirnya sedikit banyak mulai beralih ke pertanian. Kakek saya dulu pensiunan RPKAD. Yes. Pensiun bertani, Pak, di Pejeng, di rumah di Pejeng. Saya dari kecil diajak bertani sering di sawah. Jadi terbiasa mengalami itu. Jadi karena mungkin bisa konsius ya, sudah melihat tanah, melihat ini tuh senang. Makanya setelah saya terjun di dunia ini, menemukan kebahagiaan yang dulu itu, jadi senang. Apalagi ketemu petani, ingat kakek gitu, senang. Mereka itu kan orang-orang yang sangat jujur, orang-orang yang sangat rendah hati, orang-orang yang sangat baik. Jadi ketemunya happy. Jadi walaupun kadang-kadang jualannya belum ya, tapi udah ketemu senangnya dulu. Jadi pulang kebun bawa tomat, bawa apa gitu, senang aja gitu, happy aja. Jadi that's the main point. Jadi happiness is the best business. Nah, pada saat hari itu akhirnya sudah dapat passionnya, udah mulai oke, ini kayaknya ada cahaya di depan, ini kayaknya jalan hidup saya nih ke depan. Akhirnya setup Bali Organic Subak tahun berapa? Awalnya guano saya itu brandnya Bali Organic Culture. Bali Organic Culture. Karena saya yakin banget bisnis harus dimulai dari value, dari vision. Nah, visi saya mulai ini adalah bagaimana membuat kultur organik kembali di Bali, mengembalikan Bali ke kultur organik. Oke. Namanya Bali Organic Culture. Nah, itulah pupuk guano. Saya mulai pasarkan kemana-mana. Disitulah saya menemukan jaringan network petani-petani kami. Hampir setiap minggu 3-4 kali saya ke keliling desa, keliling Bali. Desa-desa, ya, petani-petani. penyuluhan, ketemu petani, lebih ke development hulu. Jadi bagaimana membuat produk yang berkualitas, bagaimana membuat produk yang baik, bagaimana membuat produk yang sehat. Seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan dari 2013 sampai 2017. Artinya empowerment para petani-petani. Empowering farmers, ya. Oke. Empowerment farmers. Di sana kan seperti yang kebentuk tuh, jaringan kebentuk, teman-teman kebentuk, petani semakin teras karena produk yang kami jual produk yang baik lah. Gitu. Teman-teman saya buktikan sendiri, nanti kalau mau bertani coba pupuk guano, lihat hasilnya. Gitu. Cobain ya sama seruput pupuk guano dari Bligong. Oke, Ya. terus? Jadi di situ petani mulai trust, ada masalah. Jadi bisnis harus lahir dari masalah. Kalau nggak lahir dari masalah, saya yakin bisnis akan pendek. Karena kalau kita fokusnya menyelesaikan masalah, akan panjang bisnisnya. Saya di pertanian pun dulu karena ya itu mulai dari masalah. Apa sih masalahnya? Ternyata tidak organik nih, sekarang kita organikkan. Setelah organik ada masalah berikutnya nih. Ternyata di pasca panen bermasalah. Banyak produk-produk pertanian petani kita itu tidak terserap oleh pasar.
Mereka bingung, hasilnya bagus, tanamannya subur, tanahnya subur, panennya melimpah, tapi nggak kejual. Buat apa coba? Momennya waktu itu begini, saya di 2017 ingat sekali, lagi sama beli Deparman, sama kakak saya di sekumpul, lagi iniin pupuk, nurunin pupuk gua banyak orderan kan, tiba-tiba ada petani, banyak sekali tuh manggis. Waktu itu momennya dari manggis nih, manggis. Sekilo cuma 1.000, 2017. Ih, sedih banget. Sekilo 1.000 benar. 2016, 2015 harga manggis itu murah. 1.000. Di situ saya lihat, wah murah sekali. Saya belikan 2 keranjang. Kan nggak mikir nih, cuma 100.000, sekarangnya cuma 50.000. 50 kilo kan. Saya bagi-bagi, besoknya lagi. Saya nggak mikir kalau itu petaninya sedih gitu loh petaninya. Akhirnya pas ngobrol, kok gini, ternyata di sanalah keluar curahan ada hati. sebuah masalah, oke, curhat. Saya hitunglah BEP manggis, break even point manggis. Saya hitung, wah ternyata break even point-nya 2.500 nih sekilo. Ya ampun. Jadi kalau jual 1.000 rugi. Gitu. Jadi pada dijual mending dibuang aja, ditaruh di kebun. Kan begitu sering. Salad sering dibuang di Bali. Tomat tiba-tiba dipanen ya udah dibuang. Itu bagian dari protes petani. Protes dan memang daripada dijual mending dibikin pupuk biar nggak beli pupuk nanti lagi. Oh, begitu. Oke. Daripada ini ngerti, pupuk, oke. gitu. Jadi itu. Ada challenge nih. Oke. Guano sudah cukup settle, sudah berjalan dengan sistemnya, pabrik sudah jalan, sudah ada PI manajernya dan sebagainya, sudah terbentuk sistemnya. Saya sudah bisa tinggalkan bisnis ini, tinggal sudah bisa jalan dengan sendirinya, tinggal saya kontrol saja. Saya putuskan untuk masuk ke pasca panen. Disitulah saya buat Bali Organik Subak. Tahun berapa? 2017. Oke, 2017. Bos berdiri Bali Organik Subak. 2017. Cuma secara de facto, de jure-nya mungkin di 2018 secara hukumnya gitu. De facto 2017 saya mulai karena kalau waktu itu manggis, saya mulai research pasar manggis. Ternyata ada pasar ekspor. Carilah maka kamu akan diberikan. Iya. Kemana kamu akan menemukan? Ketuklah maka pintu akan dibuka. Ya. Saya mencari dan saya menemukan beberapa teman-teman yang sempat ekspor manggis dan sekarang nggak ekspor lagi karena ada kendala. Oke. Nah, atas network kami, atas jaringan yang saya miliki, atas pengalaman, saya berusaha untuk mempertemukan itu lagi dan akhirnya singkat cerita, kita bisa mulai ekspor manggis di akhir 2017. Akhir 2017 pertama kali Bos ekspor manggis. Ya bos, bukan bos, waktu itu masih pakai nama lain. Oke. Nama perusahaan teman saya, karena bos belum. Benderanya kan 2018. Tapi itu salah satu bendera di Indonesia mas. Oke. Di Indonesia. Jadi seorang teman punya bendera itu kita pakai, tapi kalau kita pakai, saya dan dia mendevelop bersama-sama. Akhirnya bendera itu bisa dipakai. Gitu. Ekspor manggis jalan. Akhirnya di 2018 awal kita ekspor mulai pakai bos seperti itu. Dari sana awalnya, manggis awalnya. Jadi manggis sebagai pintu open gate-nya gitu. Nah, Gong akhirnya udah punya nih wadahnya untuk menyelesaikan masalah petani pasca panen. Tapi kan permasalahannya gini, pada saat permintaan udah banyak, kalau barang produknya tidak sustainable, hasilnya kan juga kecewa yang di sana. Akhirnya saya dengar nih ada satu komunitas yang Bligong bangun, yaitu petani muda keren. Ya. Itu apa sih biar sahabat seruput juga tahu, siapa tahu akhirnya mereka dapat pencerahan mau ikut join. Ya, jadi itu movement. Jadi gini, saya ceritakan manggis tadi dulu ya. Jadi manggis akhirnya waktu itu dari 1.000 naik jadi 19.000 kita beli. Keren. Senang, happy petaninya. 1.800% naiknya, jauh. Oke. Sampai sekarang harga manggis terendah kalau ekspornya ada masalah ya, terendah di 15.000 mas. Oke. Terendah. Tertinggi bisa sampai 65.000 per kilo. Pernah ngalamin? Oktober kemarin sampai 65 per kilo. Karena ada manggis di Lombok kita ambil waktu itu. Karena ada banget, karena demand ada terus, karena mereka butuh. Nah lanjut, setelah ekspor akhirnya kan kita butuh 3 hal nih yang betul. Yang pertama, kualitas, kontinuitas, kuantitas. Ya, jadi itu. Jadi untuk meraih itu, kita perlu tadi development mematangkan development di hulu. Benar. Pertanyaan tadi petani muda keren itu sudah kita bentuk di 2015. Saat saya masih di Guano. Justru duluan. Sudah duluan. Oke. Tapi gerakan geruduk aja teman-teman. Jadi teman-teman petani ketemu petani, kita bikin movement namanya petani muda keren, bikin kegiatan, bikin apa gitu. Jadi sudah itu gerakan yang lahir dari kita yang muda-muda ini. Gitu. Petani muda itu keren. Jadi kita nunjukin bertani itu keren karena memang keren kok. Terus saya tekankan, kenapa keren? Karena ada N mas. Karena ada N. Kalau nggak ada N-nya kiri. Kiri nggak punya duit. Iya, yes. N itu network. Oke. Jadi bertani itu harus bersatu, harus berkolaborasi, harus bersama-sama, harus saling bantu, saling asah asuh. Makanya bisa keren, makanya bisa kaya sama-sama. Seperti itu. Artinya kalau boleh dibilang juga sebenarnya movement atau gerakan ini mau untuk menunjukkan sama generasi muda sebelumnya, menurut saya itu petani itu tua,
Kayaknya ya orang-orang tua bro, yang muda tuh pasti ke kota ujungnya. Iya. Berarti mau menunjukkan sebuah insight perubahan baru bahwa lo kok bisa jadi petani muda pun bisa hidup dengan baik. Iya. Di komunitas itu semuanya dapat. Ya. Yang didapat apa di sana? Jadi yang tadi keren itu ya, jadi you never walk alone gitu. Kamu nggak Yes, sendiri. betul. Saat kamu jadi petani di PMK, kamu nggak sendiri. Kamu ada kami, kita ada kita sama-sama gitu. Jadi memang gerakan ini adalah gerakan kita bersama-sama untuk bekerja bersama di hulu sampai hilir. Jadi kita membuat mata rantai, value chain. Value chain. Value chain Oke. hulu sampai hilir. Di hulu dia fokus bertani, di tengah fokus memproses, di hilir fokus menjual. Jadi ini pekerjaan holistik, dikerjakan bersama-sama. Jadi tidak sendiri. Jadi di PMK, di Petani Muda Keren, kamu mau concern di mana silahkan. Mau menjual silahkan bisa. Petani juga namanya. Mau memproses silahkan, petani juga namanya. Mau development di hulu, mau di on farm silahkan. Petani juga namanya. Oh, Jadi berarti bagus nih, menarik ya insight-nya. Jadi yang disebut petani tidak hanya lu produksi doang. tidak, itu salah. Oh, itu Salah. penting nih, itu Ini penting. salah, ini Oke, salah, oke. ya. Karena petani itu pekerjaan holistik dari hulu sampai hilir. Kalau cuma di hulu saja, ya yang terjadi sekarang. Jadi saat panen Nggak tahu dia bingung mau jual kemana. Terus saat panen nggak tahu mau dibikin apa. Sedangkan kayak tomat masih bisa dibikin jam, pepaya bisa dibikin selai, macam-macam. Itu pasca panen. Jadi ini pekerjaan holistik hulu sampai hilir. Begitu nyambung. Makanya petani itu kita bilang pemuda tangguh dan pemberani gitu. Pemuda tangguh dan pemberani. Kalau orang tua kita dulu kan bilang penderitaan tiada akhir namun indah. Iya, Ah, iya benar. salah. Jadi pemuda tangguh dan pemberani. Begitu. Nah, bro, udah kebentuk komunitasnya. Berarti positioning bos itu tidak cuma di hilirnya aja, dari hulunya semua Ya. kalian ikut juga bantu proses tersebut. Ya. Nah, menarik nih. Ngapain sih bos mau repot-repot? Kan istilahnya tadi, ya trading aja gue udah tahu marketnya, lu juga nggak tahu mau jual kemana. Apa sih panggilan gue ngeda sehingga kok mau ya ikut-ikutan juga? Kita minum ya. Yes, iyalah. No. Jadi Mas, vision kita di BOS adalah empowering people. Empowering farmers. Jadi kami yakin sekali untuk memperbaiki kualitas, untuk memperbaiki Bali, untuk memperbaiki alam ini yang harus diperbaiki adalah manusianya. Gitu. Kita tahu alam Bali rusak. Benar. Ya udah karena manusianya merusak. Nggak mungkin tanaman merusak. Alam nggak bisa merusak Ya, dirinya dia betul. sendiri. Manusia Manusianya. Nah, makanya concern kami di Petani Muda Keren adalah empowering farmers. Bagaimana membuat petani itu menjadi pintar, menjadi Iya. cerdas. Petani yang cerdas, petani yang ramah lingkungan, petani yang pintar, petani yang berkeadilan. Gitu. Jadi fokus kami di situ. Makanya kami berusaha bersama-sama saling empowering untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya hasil seperti itu. Berarti kalau di Bali itu nggak ada ya? Kalau di Jawa, yang saya tahu kalau di Jawa sering ada istilah ijon. Mm-mm. Belum panen nih bro, udah dibeli nih. Nih. Hmm. Berarti kalau di Bali masih ada nggak sih praktek itu? Semua begitu, di Bali juga begitu. Oh, Nah, masih. kami Oke. di BOS itulah yang berusaha kami juga kurangi. Kasihan Dan banyak mereka. juga petani kami, kalau petani di PMK nggak ada lagi. Kalau di Bali bahasanya majeng. Ijon tuh majeg kalau di Bali. Oh, istilahnya majak di Majeg. Bali. Oke. Kalau di Bali nggak ada lagi petani kami yang ngajegin. Karena mereka sudah tahu value tanaman mereka. Mereka sudah tahu pasar hasil tanaman mereka. Jadi mereka daripada dia majeg dengan harga yang murah, lebih baik saya pelihara, saya jual sendiri nanti di jaringan kami di PMK. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Nah, kalau kita di bank nih bro, perbankan. Kalau lu mau besar scale up, butuh modal. Kalau di pertanian itu pada saat proses dia dari tanam, melihara sampai panen kan dia belum dapat hasil. Ya. Masalah keuangannya ada nggak sih di para petani itu atau gimana dia ngatasin kalau ada? Relatif. Pertanian ada sebenarnya banyak sekali nih yang ingin saya sampaikan ya. Nah, bagi Jadi aja, bagi. apa namanya? Ada palawija, ini 4 bulanan hasilnya. Palawija itu 4 bulanan. Hortikultura, ini Oke. mingguan. Oh, Pendek. mingguan. Ya, Oke. cabai, bawang, tomat itu mingguan karena dipanen terus setiap minggu. Oke. Terus yang terakhir ini perkebunan. Cengkeh, lebih manggis, lama. durian, mangga setahun Bisa sekali. setahun? Setahun sekali. Nah, pilihannya di mana? Makanya petani yang cerdas adalah petani yang bisa Tumpang sari, Iya, istilahnya. tumpang sari. Mendevelop ini semua. Kalau emang lahannya pendek, kecil, sempit, ya pakai di hortikultura aja. Jadi setiap minggu ada penghasilan. Kalau lahannya besar, luas, terus mendevelopnya kerepotan, dibuat perkebunan saja. Jadi panen setahun sekali, mendevelop tidak harus setiap hari, seperti itu. Jadi tergantung pilihannya. Nah, terus petani kami untuk permodalan bagaimana? Memang kami di Petani Muda Keren membantu di value chain itu. Kami punya koperasi namanya Koperasi Petani Muda Keren. Jadi alurnya begini, di sini di hulu kita ada petani, Iya, di tengah kita ada koperasi. koperasi bos PMK. livingnya.
BOS ini unit bisnis koperasi. Oh, Petani Muda Keren. Jadi PMK Koperasi ini memiliki beberapa unit bisnis. Salah satunya di hulu kita ada Buleleng Agro, khusus di pembibitan, bikin bibit. Terus ada yang bikin pupuk, Lili Parman, Liwayan banyak, bikin pupuk. Terus di ujung ada kami salah satunya, BOS, di pemasaran gitu. Jadi kita, itu tadi saya bilang, kami ini Avengers, bukan Superman. Superman is dead. Jadi kita Avengers. Jadi kita menjadi hero-hero, menjadi champion-champion bersama-sama, meng-create value, meng-create dalam mata satu rantai, value chain. dalam satu value chain itu bersama-sama. That's the main concept. Untuk holistik, mengayomi ini semua ya Petani Muda Keren. Oh, artinya itu koperasi bisa bantu ya Yes. untuk para petani-petani yang tiba-tiba cash flow-nya atau Petani gagal butuh panen. pupuk, Iya. bisa ambil di koperasi. Dari oleh untuk kita. Dikasih dulu. Iya, kan yang punya contoh nih, si A punya pupuk, Iya. terus si B butuh pupuk, ya ambil pupuk di A si A dulu. Kita Gitu. hitungan belakangan. Kalau sekarang memang koperasi bisa membelikan. Oke. Karena kan value chain ini, petani ini kan jualnya ke koperasi nih. Benar. Kan mereka tahu nih koperasi. Contoh nih, Mas Rio. Bro Rio, Iya. ngasilkan sayur, terus besok butuh pupuk. Kan kita udah tahu, cash flow Mas Rio, Bro Rio di koperasi. Iya. 1 juta per minggu. Ya udah kalau ngambil pupuk cuma 50.000 nggak masalah begitu. Jadi koperasi tahu perputaran cash flow-nya seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Memang ke depan sekarang progres ya. Memang kita akan buat unit bisnisnya lebih profesional lagi. Kalau sekarang memang nggak ada masalah dengan itu. Teman-teman sudah bisa kolaborasi sendiri seperti itu tanpa ada ini kita. Jadi udah organik munculnya. Jadi movement ini organik Mas. Nah, benar-benar organik. Kalau ada yang gagal, ini penting juga, nggak semua orang hari ini petani di Bali Bligum Berhasil. anggota dari PMK? Petani Muda Keren, Ya. ya kan? Bagi yang di luar sana kan kadang-kala ilmunya kurang, ya kan? Akhirnya seringkali terjadi gagal panen. Kok kalau di PMK ada nggak yang seperti itu kejadian? Ada. Pertanian ini adalah pekerjaan paling beresiko. 90% risikonya. Betul. Alam. Banyak sekali. Tapi kita bisa mitigasi, bisa kita kurangi dengan teknologi, Mas. Contoh nih, nanam brokoli, nanam sayur pakai shading. Jadi tidak langsung berinteraksi dengan Matahari. embun, dengan apa gitu. Jadi dengan teknologi, dengan pengetahuan bisa kita kurangi risiko itu. Tapi tetap aja ada risiko ya. Ada risiko. Kadang-kadang hujan seminggu udah berhenti ya. Gimana ngelawan coba? Ngelawan Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin, ya sudah nggak apa-apa. Cuman dengan adanya shading, dengan adanya teknologi yang lain, itu bisa kita mitigasi. Terus air, karena kekeringan panjang. Benar. Gimana nggak ada air bertani? Kalah. Kita ada drip irigasi tetes. Gitu. Dengan 1 talon air bisa mengairi kebun 10 hari sampai sebulan. Gitu. 1 talon airnya cukup. Gitu. Satu tetes aja bersatu. Itu tetesnya per pohon. Malah efisien, hemat air hampir 70%, Mas. 60-70%. Karena kadang-kadang petani itu banyak salah kaprah. Nyiram. Iya bener, setahu gue tuh harus basah semua, Zret. Basah semua, Iya bener. Hari Minggu nyiram kan? Bener. Hari Minggu nyiram, itu air kebuang. Tanaman, pohon tomat, cuma butuh air paling 50-100 mili. Setiap harinya? Iya, setiap hari. Disiram sampai 300 mili kan? Kebuang, percuma menguap. Ya dengan tetes dia dikit tapi hidup, tapi dapat terus. Makanya kita bisa buat kualitas di situ. Kita bisa buat kontinuitas di situ. Kita buat kuantitas di situ. Kalau tanamannya sehat, satu umur lebih panjang, Mas. Tomat biasanya panen 6 bulan sudah mati. Kami di PMK bisa setahun sampai 2 tahun tanaman tomatnya. Gitu karena di-maintain dengan baik gitu. Dinutrisi dengan baik, dengan sehat. Bligum, kita ngomong sekarang BOS, Bali Organik Subak. Itu perusahaan memang di bawah koperasi, tapi kan bro Unit foundernya, bisnis koperasi. unit bisnis koperasi, bro foundernya. Hari itu kan nggak kepikiran nih, ini mau untuk jadi tempat media para petani bawa barangnya, bro beli dan bro jual ke tempat lain. Salah. Bukan begitu. Oke. Bukan begitu. Jadi kita bukan beli barang di petani, tidak. Tapi membantu petani menyalurkan. Mendistribusikan semua barangnya. Jadi petani kita itu di Petani Muda Keren fokusnya bertani saja. Jadi semua produk kita, koperasi yang menjualkan. Koperasi yang jual. Iya. Oke, salah satunya satunya lewat BOS. Lewat BOS. Gitu. Nah, BOS ini fokusnya jualnya domestik, membantunya atau saya tahu nih ekspor juga. Ya. Kalau kita hampir semua pasar, Mas. Jadi ada 4 pasar umum ya. Satu ada ekspor, yang kedua ada B2B, Horeca, hotel, restoran, kafe. Oh, kalian masuk juga? Yes. Horeca, oke. Terus yang ketiga tradisional, pasar becek kita juga masuk. Oh, masuk juga? Oh, itu listnya. Ada 17 pedagang pasar, kita suplai sayur setiap hari.
kita maksudnya mereka minta sayur sama kita, Iya. kita supply. Yang keempat direct market ke konsumen langsung. Jadi direct to konsumen. Jadi empat pasar ini semua kita handling. Karena kita di pemasaran di ujung harus memasarkan semua produk petani ini. Fokusnya adalah ngabisin stok Mas, ngabisin supply. Karena petani kita kan banyak nih, Benar. puluhan bahkan ratusan. Jadi bagaimana setiap panen harus habis nih, gitu. Apa namanya, biar value chain ini jalan. Karena kalau terhenti di sini kan ini, kayak harus kirim seminggu 2 kali kita panen. Jadi kami di Petani Muda Keren, jadi kita ada 4 titik kumpul di Bali. Yang satu ada di Pancasari, yang kedua ada di Baturiti, Oke. yang ketiga ada di Plage, yang keempat ada di Taru, di Payangan. Pancasari ini membawahi 3 desa Mas, Goblek, Tamblingan, sama Pancasari. Oke. Kemang Mertu juga sedikit. Terus yang di Baturiti Bedugul, terus yang di Plage Petang, Payangan, Taru, Gianyar. Begitu. Jadi petani kita setiap minggu panen bawa produknya ke sana. Terus dari sana ada tim distribusi yang mengantar ke sini, ke bos gitu. Terus mereka dapat duitnya? Mereka setiap Kan Senin- bawa nih, datang. Ya. Ke titik kumpulnya Bligong. Bukan titik kumpul Petani Muda Keren. Oke, PMK. Ya, PMK Oke. gitu. Jadi dari situ bawa ke sini nanti di situ kan ditimbang. Ya. Jadi ntar report masuk, terus apa namanya setiap hari Senin mereka terima uang. Nah, menarik tadi Bligong sempat cerita ada satu aplikasi, istilahnya kalender pertaniannya Ya. untuk ngatur para petani. Ya, Itu kayak gimana? Memang kita based on project. Jadi Oke. apa yang dibutuhkan pasar itu yang kita sediakan, itu yang kita Oke. buat. Kadang-kadang setelah kapal pertanian selama ini kan itu, mereka memproduksi tanpa memperhitungkan Mau pasar. jual kemana, oke. Ya. Kalau kami sekarang sudah value chain sudah terbentuk, di hilir pun, di ujung pun sudah terbentuk nih. Kebutuhannya apa saja. Benar. Itulah yang membuat kita mensupervisi di Petani Muda Keren ini, petani kita menanam apa. Jadi contoh ini, satu petani hari ini menanam brokoli, tomat, sama wortel. Saat mereka panen, mereka sudah tahu besok menanam apa. Iya. Begitu. Jadi kita supervisi dan mereka input di sini, Mas. Ini namanya aplikasi Petani Muda Keren. Ini kebanyakan anak-anak muda doang yang dia kayak begini atau yang tua juga ngerti dia make? Kita paksa biar mengerti. Karena sekarang apalagi Bener, normal penting. pilihannya kalau nggak berubah kamu punah. Iya, benar. Petani juga gitu, jangan punya handphone, saya belikan handphone, Mas. Saya belikan, maksudnya saya biayai dulu. Iya, Karena ini- kan dia panen nih, kita Iya. potong. Kita paksa, harus dipaksa. Kalau nggak berubah punah, gitu. Kita paksa. Nah ini mereka nanam, jadi outputnya apa? Big data, Mas. Jadi kita tahu bulan Agustus punya kentang berapa ton, punya wortel berapa ton. Jadi kita prepare, udah ada nih yang nanam kentang si ini udah aman, ada kentang besok bulan ini. Cabai udah ada nih gitu. Itu outputnya. Oke. Makanya holistik nyambung. Jadi bertaninya kalau Bertaninya ini, terus kalau dia butuh duit, investor. ada nabung tani. Ada nabung tani, oke. Jadi gini, nabung tani belum kita launching. Dan nggak salah ya, Agustus besok kita launching karena secara badan hukum belum jadi. Iya. Gitu. Tapi secara de facto sudah kita lakukan. Tapi yang mendanai saya sendiri dengan beberapa teman-teman. Kita ada project mangga di Tembok, ada beberapa project hortikultura. Artinya masih close loop. Close loop, Ya, betul. belum buka yang Betul. ke orang luar, masih tapi, di teman-teman. tapi sudah menghasilkan dan ini Iya. prospek banget gitu. Contoh Mas, kentang 3 bulan 100 hari. Jadi modal cuma 12 juta bisa panen 25 juta Mas. Gitu. Bagus sekali. 3 bulan kalau dikasih bunga pun, tetap masih untung. Jauh, deposito Masih 6%. untung. Ih, masih Jauh, untung. Jauh, Oke, jauh, oke. jauh, jangan dibandingin. Oke. Cuma ada resiko. Iya. Cuman karena resiko dimitigasi karena apa? Kan ada kita. Iya. Ada koperasi yang beli. Jadi petani itu kita yang beli hasil panen uang modal dibalikin dulu ke crowdfunder, investor, Iya. sisanya baru dibagi antara petani sama investor seperti itu. Jadi aman gitu. Pembelian pun sudah ada HET, harga eceran terendah. Jadi petani kami di PMK kita ajarin hitung break-even point. Gimana cara ngitung? Bisa kalian nentuin HET-nya kan beda-beda tergantung. Yes, ada hitungannya di MacBook. Jadi gini, contoh kentang. Kentang Ya. itu dari dia bibit, dari dia nyiram air, dari mulsa, pupuk, ongkos pemeliharaan selama 3 bulan, itu dapat 5.500 per kilo. Untuk modal, untuk capital modal. Nah, kita koperasi beli 6.000 Mas, kentang. Oke. Jadi petani nanam kentang udah untung 500, nggak mungkin rugi. Iya. Sorry, 5.150. Udah untung 900 petani Iya. itu nanam kentang. Jadi tenang dia. Kalau dulu kan petani itu selalu sport Deg-degan, jantung, deg-degan. deg-degan. Laku nggak nih, murah Benar. nggak nih gitu. Jadi kalau kami di PMK petani kami tenang. Jadi kentang panen udah pasti untung. Cuman harga current ikut harga hari ini. Iya. Hari ini harga kentang tidak pernah lebih rendah daripada 15.000. 14, 15 bagus. Jadi kan jauh di atas HET gitu. Udah 300-200% itu profitnya begitu. Berarti kan Bligong ini keren. Sahabat Seruput di bidang pertanian ada yang namanya sentuhan digital. Sudah bikin aplikasi, sudah bikin kalender tani kapan mau nanam, sudah kalau butuh duit investasi bikin. Kok kepikiran mau ngebikin value chain tersebut dengan support system yang bersifat digital? Yes.
Karena ya sekarang enaknya digital dan basic saya digital, basic saya IT. Sekolah komputer. Basic saya IT dan memang sekarang IT itu memang as a supporting business mas. Kalau IT as a main business saya nggak yakin ya karena saya dulu di IT awal bisnis saya dan saat ini jatuh kalah. Karena saingan kita terlalu banyak Amerika, Eropa, Singapura di IT. Jujur, bukan kita menyampingkan kita orang Indonesia ya, tapi strength kita di mana sih Indonesia nih? Kan di pertanian, di marin. Jadi kalau kita ngomongin SDGs, Sustainable Development Goals (UN), ada 3 hal. Satu pangan. Pangan itu pertanian, peternakan, perikanan. That's our strength sekarang Indonesia. Ngapain kayak yang lain udah di sini aja sudah. You must be mature, pasti sejahtera. Yang kedua, air mas. Iya. Kita punya banyak sekali air, tapi harus kita jaga nih hutan kita. Kita harus jaga hutan. Maka kami di PMK berkomitmen menjaga hutan dengan menanam. Setiap bulan kami berusaha untuk ada gerakan menanam untuk menjaga hutan. Yang ketiga alternatif energi terbarukan, energi bersih. 3 ini bisnis sudah aman. Nah, kita satu punya di strength nih, di pangan. Sekarang kan di puncak piramida pangan. Setiap orang butuh makan sekarang. Dan sampai kapanpun orang akan butuh makan. Betul. Nah, untuk sentuhan finalisasi, penyempurnaannya baru kita pakai IT seperti itu. Keren. Nah, oke. Udah punya ekosistem yang gitu besar, Bligum. Perputaran uang di dalam ekosistem Bligum, kita ngomong petani, ini udah ngomong rupiah nih, saya bankers. Ya kan? Selalu harus ngeliat opportunity yang di dalamnya, siapa tahu akhirnya kerjasama BPRKAS bisa bantu tuh. Berapa M sih? Ini nggak ngomong bos, bukan ngomong bos. Tapi perputaran selama ini 1 bulan di dalam value chain tersebut, berapa gede? Lumayan bagus. Untuk manggis saja tahun lalu kita ekspor hampir 850 ton, terbesar di Bali. 850 ton. Ya, banyak. 850 ton. Ya, sekian M lah, bagus gitu. Sekian puluh M bahkan bagus. Terus belum yang lain. Jadi intinya kalau kita, tapi orientasi kita emang ya kalau kita bisnis kita harus ngitung result ya. Bener. Harus ngitung cash flow ya. Cuman kalau saya itu ada accounting yang ngurusin, ada tim manajemen yang ngurusin. Saya pribadi, saya lebih empowering people-nya, lebih ke leadership-nya, lebih ke positive mental attitude-nya mas. Karena saya bilang tadi, kalau membuat Bali lebih baik, jauh lebih baik harus ke manusianya. Jadi ya positive mental attitude. Nah, ya kan, tetap kan namanya kalau petani, pebisnis humble ya begitu. Gua nanyain apa dibelokin seret, ya. Dia nggak bilang katanya accountingnya. Sekarang kita ngomong bosnya. Kalau bos sendiri perputaran ekspornya sebelum COVID, Yes. itu monthly-nya berapa ton? Kita per hari 5-10 ton per hari. Kondisi normal, kondisi musim ya. Oke. Kondisi musim. Besok ini Juli semoga bandara dibuka. Kita udah ada permintaan Rusia. Mangga itu 1.500 ton. Kita punya demand. Kita punya supply 1.500 ton mangga. Udah ada permintaan 100 ton per minggu. 100 ton per minggu. Sudah ada permintaan, Mangga. sudah ada demand ya. Tergantung kita punya berapa. Kalau kita sudah ngomongin ekspor, brother, kadang-kadang kita terkendala supply malah kadang-kadang. Oh, justru produknya yang kekurangan. Iya, kekurangan. Okay. Kalau kita udah ngomongin China itu 1,7 miliar penduduknya. Kita ekspor manggis itu berapa kita punya kirim, dia minta bilang gitu. Nggak ada kuota. Oh, nggak ada kuota? Nggak ada kuota, beda sama Singapura, beda sama Timur Tengah, mereka minta kuota. Seminggu seton ya, kalau Cina nggak. Sehari berapa punya kirim, gitu. Yang penting produknya kualitas, yang penting kualitasnya Jadi masuk. sebelum COVID setiap hari itu ngirim? Kirim, kita selesai kirim habis nepi. Ingat sekali saya 27 Maret, 28 kirim terakhir, besoknya lockdown kan, sudah sampai sekarang. Benar. Lockdown, bandara tutup juga, begitu. Itu terakhir kita kirim terakhir kalau salah 7-8 ton. Terakhir kirim, ya bulan Maret. Emang equal di kuartal pertama di 2020 ini kita cuman kirim tidak banyak, mungkin cuma 200-an ton lah total. Sebulan? Nah, dalam waktu 3 bulan dalam itu. Waktu 3 bulan. Iya. Karena musim manggis itu puncak itu kan mulai di Bali ya. Benar. Di bulan ketemu Maret, Februari Maret. Nah, puncak itu di April Mei, Mas. Sedangkan di pas puncak kita kena. Ya, turun. Dan di China kan Januari sudah mulai Covid. Habis Imlek itu sudah kena Covid di Wuhan gitu. Jadi Cina sempat close pasar 2 minggu, buka lagi. Kita kirim terus itu dan habis itu kita close, kita yang kena impact. Kalau pertanian marginnya berapa persen sih? Relatif, tergantung relatif. Tapi kita mainnya quantity. Ya bagus lah. Bagus ya? Bagus. Kalau saya sih bagus itu universal ya. Petaninya bagus, kaminya bagus, konsumen juga bagus. Karena kita edukasi mas. Contoh ini. Ini tomat. Tomat. Kalau saya tanya Mas Rio beli tomat sekilo 1.000 seneng nggak? Seneng, murah banget. Petaninya seneng nggak? Enggak. Nggak senang. Saya tanya petani nih, beli kalau jual tomat
tomat biasa, ini tomat bib memang bagus. Tomat biasa 20.000 sekilo seneng nggak? Wah seneng. Seneng banget. Break-even tomat cuma 1.500 sekilo, dijual 20.000 seneng banget. Tapi konsumen seneng nggak? Nggak. Nggak seneng. Nah itu makanya kita buat di PMK ini edukasi petani konsumen biar happy. That's the business. Itulah bisnis saya gitu. Jadi mata rantai itu terjadi. Nah, kalau ngomong ekspor lewat BOSS, produk apa aja yang hari ini, yang sebelum sebelum COVID yang kalian ekspor selain manggis? Ya, manggis, mangga, terus ada alpukat, buah naga, terus sempet beberapa kacang kakak. Berarti artinya semua bisa. Buah tropical itu sebenarnya justru pasar internasional itu suka buahnya kita. Sangat suka sekali. Karena lucu nih bro, kita di Indonesia kayak contohnya banyak orang malah lebih suka kebalik, buah impor. Yes. Makannya apel Fuji, ya kan? Maunya kiwi. Ya. Justru yang buah-buah lokalnya malah nggak dibeli, tapi asing malah beli. Relativitas. Kadang-kadang apa yang kita sudah punya nggak dihargai. Hukum kelekatan ya, karena dekat semakin nggak peduli, lupa gitu. Padahal itu lebih bermanfaat, lebih sehat, lebih banyak gizinya. Tapi kalau saya rasa kalau hukum perdagangan sah-sah aja. Orang impor apel, kita impor apel, kita impor pir, wajar. Karena kita juga ngekspor manggis kan. Kalau kita terlalu strict kita nggak boleh ngimpor kan nggak mungkin dong. Jual beli kan wajib terjadi ya. Ya maksud gua artinya kita harus bangga sama produk kita. Bangga produk kita, betul. Insight-nya yang aku mau tanya itu artinya jangan sampai kita malah ngenyein, artinya mengesampingkan, menganggap enteng bahwa produk lokal itu nggak berkualitas. Oh no, edukasi. Memang masyarakat kita kurang teredukasi, kurang educate. Karena buah kita jauh lebih sehat, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih besar gizinya, begitu. Makanya gerakan cinta buah lokal dari pemerintah itu benar sekali. Nah, sahabat seruput, tuh dengar tuh ya, tadi dari Bligong satu insight menarik bahwa kita buah lokal ini nggak kalah loh dibanding dengan buah impor. Jadi cintailah tetap produk-produk buah lokal, itu membantu juga petani kita. Artinya mereka mendapatkan pasar selain juga pasar dari ekspor. Gitu ya bro ya? Ya, dan kadang-kadang ngomongin suplai kita berlimpah, kadang-kadang sampai berlebihan. Sedangkan di tempat lain, di negara lain seperti Cina kurang. Eropa, Timur Tengah, mereka kurang buah. Apa yang terjadi ya? Mata rantainya putus mas. Putus mata rantainya. Dan kita lah di sini sekarang. Makanya sekarang kan mulai menggeliat nih ekspor. Jadi ditambah lagi pemerintah ya dukungan ya. Jadi memicu sekali ekspor. Begitu. Tapi bos kan tadi megang ekspor juga iya. Terus ke pedagang pasar becek istilahnya iya. Horeca iya. Langsung ke end user juga iya. Yes. Gila, karena dipegang semua ya? Responsibel, karena kita kan punya tanggung jawab untuk memasarkan sehabis-habisnya produk yang dihasilkan petani kami. Begitu di petani muda keren. Gitu. Jadi berarti pasti habis tuh? Mas Tunggara harus habis. Tapi di COVID ini memang 80% market kita hilang mas. Ekspor close, bandara tutup. Benar. Laut pun nggak mungkin, gitu. Ada kendala juga penyeberangan. Yang kedua B2B, Horeca tutup, hotel sekarang kan close semua. Benar. Terus yang ketiga pasar tradisional sepi, lesu, karena jam kerja dibatasi, buka jam 1 tutup jam 5. Terus demand ada, yang beli sudah sedikit sekali. Benar. Gitu. Sisa pasar langsung. Dari konsumen juga uang semakin sedikit. Masyarakat banyak kena PHK, jadi intinya mereka juga saving gitu loh. Jadi jauh menurun. Otomatis keran kita cuma di sini saja, kita bertarung di sini. Tapi ada impact bagusnya COVID menurut kami, buat kami. Jadi sebenarnya COVID ini mengajarkan kita lebih banyak hal positif sebenarnya. Satu, kita lebih dekat dengan keluarga, lebih sehat, pola hidup sehat, terus lebih concern. Terus yang paling penting, kami secara digital sekarang bertumbuh mas. Jadi kita melahirkan beberapa startup baru gara-gara ada COVID ini. Jadi kita bisa lebih apa namanya? Lebih kreatif. Yes, lebih inovatif gitu. Seperti gini contohnya. Nanti kita berpikir after COVID yang namanya hotel restoran pasti mereka lebih prepare dalam belanja. Benar. Nggak kayak kemarin pre-order. Jadi mereka belanja 1 ton, 2 ton, terus mereka stok. Habis COVID kan mereka nggak tahu nih kepastian pasar berapa nih akan ada tamu datang, berapa ada wisatawan datang. Mereka pasti belanja ke kebutuhan mereka saja. Kita bikin prepare apps untuk itu. Jadi mereka bisa just in time. Kentang 10 kilo kita layani. Wortel cuma 5 kilo kita bisa layani seperti itu, just in time. Seperti itu. Kita prepare. Nah, Bligong, kita ngomong sekarang pasca COVID. Tadi Bligong sindir drop 80% untuk omset penjualan. Petani juga kasihan kondisinya. Nah, apa sih yang dilakukan beradaptasi dengan kondisi hari ini yang dilakukan BOSS, PMK, dan teman-teman petani semua di dalam ekosistemnya Bligong? Apakah menurunkan juga tanamannya? Artinya menurunkan volume yang ditanam sekian jadi berkurang atau gimana Bu? Itu juga benar. Jadi untuk menstabilisasi suplai, karena kan kalau beli Rio ngikutin di bulan Maret April itu kan harga murah sekali. Bener. Ayam sampai seekor 10.000. Yes.
Karena kan kenapa? Karena suplainya besar, demand-nya turun. Ini sampai kayak di Jawa tuh kayaknya di Surabaya kalau gue pernah dengar tuh ayam-ayamnya saking mereka protes dikabagiin gratis tuh. Iya. Oke. Jadi customize supply demand. Jadi supply-nya besar, demand-nya kecil. Gitu. Turun drastis kan, apalagi di Bali. Bener. Gila kan? 16 jutanya hilang nih. 16 jutanya hilang. Sisa 4 juta itu pun mereka pekerjanya banyak yang menjadi petani juga gitu loh, untuk kebutuhan sendiri. Jadi customer supply dan Juni ini sudah mulai kelihatan stabil, Juli sekarang sudah stabil. Jadi saat stabil itu nanti mungkin harga bisa semakin sehat. Nah, apa yang kami lakukan di BOS, di Petani Muda Keren, ya kami inovasi tadi Mas. Kita mengembangkan platform-platform yang bisa kita berdayakan sebagai untuk distribution prepare. channelnya, Yes, distribution kemudian channelnya. supporting system di dalamnya. Betul, kita prepare. Jadi nanti saat pasar sudah buka normal lagi, kita sudah siap. Jadi kami begitu. Untuk di hulu bagaimana? Ya kita concern sekarang. Sebenarnya COVID ini membawa berkah baik untuk kami petani di PMK. Jadi saya bisa lebih sering ketemu petani. Jadi petani pun bisa lebih fokus, mereka tidak lagi ngasilin produksi sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana kualitas produksinya. Ya betul sekali. Jadi kita bisa concern mencoba agen-agen hayati kita. Jadi kita memang di PMK kita concern sekali dengan nature farming. Jadi kesehatan. Jadi tanamannya sehat, tanahnya sehat, petaninya sehat, konsumen juga sehat. Itu value yang kita jual di situ. Seperti itu. Beli, bos, waktunya cepet banget loh. Kayak di BPR Kas nih, kayaknya baru berdiri 2017-2018, tapi gemanya kalian itu, usaha yang kalian bangun itu, nasional tuh tahu. Karena kita juga research tentang Bligong punya usaha. Pasti di belakang seorang Bligong ada support system yang selalu support, mendukung. Peran keluarga gimana sih? Pribadi Bligong sampai titik hari ini membawa BOS. Kalau keluarga sih ayah saya itu kan seniman ya. Jadi ya value luar biasa. Jadi restu doa selalu dan beliau pun support. Karena ayah juga saya seniman dan beliau banyak berkarya di desa-desa di Bali. Saya banyak dipermudah. Oh anaknya Pak Agung gitu. Jadi ya karena dikenal sebagai seniman. Seniman cukup tua lah di eranya beliau. Jadi banyak bendesa, banyak perbekal. Jadi gampang saya masuk begitu. Jadi doa juga dari ayah mertua, dari orang tua saya, support luar biasa. Istri juga luar biasa seperti itu. Jadi intinya memang kalau kita berusaha, berbisnis, jadi 4 guru ini harus kita ajak kolaborasi, Mas. Apa nih? 4 guru. Yang pertama itu ya Tuhan. Oke. Ya, kalau kami yang kedua itu orang tua, guru Pake. Yang ketiga itu guru kita mentor. Guru kita di bidang kita. Di bidang kita, we must have a mentor gitu. Iya. Yang ketiga ya pemerintah. Ya, kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah. Karena kami Triangle itu antara government, farmer, sama bisnis ini nggak bisa lepas. Iya. Jadi harus bersatu, harus disatukan. Kami bikin kegiatan, kami suan ke pemerintah. Kami bikin aktivitas, kami suan ke pemerintah. Jadi biar semuanya jalan. Karena regulasi ada di situ. Sekarang Pak Koster Pak Gubernur bikin Pergub 99. Kan banyak juga yang menyaksikan apa. Tapi kalau kami senang support, karena ya kita harus bersiap, pemerintah sudah bikin regulasi. Benar. Beliau buat regulasi Bali Pulau Organik, kita senang. Tapi yang lain mungkin namanya masing-masing positif negatif. Kalau kami selalu dari bisa sisi menyenangkan semua orang. Betul, kami selalu sisi positif. Bagus Bali Pulau Organik, kita semakin concern karena kita main di nature farming gitu loh. Terus pergub-pergub yang lain begitu. Jadi intinya government ini harus selalu kita dukung, selalu kita support agar Triangle ini bisa berjalan gitu. Seperti itu. Yang bantu keuangan sama ini istri ya? Jadi Menteri Keuangannya? Menteri Keuangannya. Oh. Menteri Keuangannya istri, accountingnya istri. Karena bagaimanapun juga sebaik-baiknya suami masih kalah kalau sama istri. Kalah. Kalau kalkulatornya kita kalah. Beda kelihatannya. Nah, 5-10 tahun ke depan dengan bisnis agro yang hari ini Bligong jalanin, apa sih visi seorang Agung Wede melihat 5 tahun 10 tahun ke depan dengan opportunity di bisnis agro, visinya ini mau dibawa kemana sih, Bos? Jadi vision dari awal kita udah ngomongin future ya. Karena kalau kami pribadi, kayak tadi Mas Blirio bilang omsetnya berapa. Jadi jangan pernah berfokus dengan, maksudnya oke kita punya goals boleh ya. Cuman jangan terlalu terobsesi dengan itu. Jadi obsesilah dengan service to humanity is the best work of life. Jadi kita melayani manusia, melayani alam. Itu kalau saya Mas ya, value bisnis saya. Jadi saya berusaha untuk selalu melayani, memberikan yang terbaik, bekerjakan yang terbaik, terus membantu sebanyak-banyaknya orang yang bisa saya bantu. Karena ujung nih karma itu nggak akan bisa ketukar. Benar. Ya, karma akan bisa ketukar. Jadi pasti akan ada hasilnya. Dan hasilnya semakin baik. Nah, terus untuk vision agro ke depan, mari teman-teman muda kita di pertanian. Itu karena supply kita luar biasa, demand di luar biasa, opportunity luar biasa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini bukan masalah bisa apa enggak, tapi mau atau enggak. Kalau mau pasti bisa. Seperti itu. Kalau mau pasti bisa. Everything, anything, apapun. Kalau mau pasti bisa. Apalagi di pertanian, ada kita, Petani Muda Keren, teman-teman bisa belajar bersama, bisa sharing bersama. Kalau ada masalah,
Cepat sekali, nggak butuh waktu sehari 2 hari. Beberapa jam sudah kelar kok. Gitu. Pupuk apa? Ini loh solusinya. Kena penyakit ini solusinya. Ada gini panen kemana? Sini bawa begini solusinya begitu. Semua ada solusinya. Keren ya. Ya. Jadi satu tempat semua hal bisa dapat jalan keluarnya ya. Di agriculture ya? Di agriculture. Yes, gitu. Terakhir, Brigong. Ini kalau anak-anak muda nih, tadi dibilang, ya kita nih masa depannya Indonesia di bidang agriculture ya kita generasi muda. Betul. Kalau nggak kita siapa lagi jadi petani, ya kan? 3 hal versi Agung Weda kalau mau jadi seorang petani muda keren sukses. 3 hal ya? Iya. Action. Action. Ya, must do action. Jadi jangan pernah menunggu, jangan pernah ragu, action aja. Terus konsisten, Mas. Kedua, konsisten. Konsisten. Jadi persisten dengan apa yang dilakukan. Jadi fokus, tekun, konsisten. Dalam artian begini, saat kita lakukan sesuatu hal mentok, kalau capek istirahat, jangan berhenti. Cari cara lain. Terus yang ketiga mungkin lebih ke syukur ya. Bersyukur. Jadi apapun yang terjadi syukuri. Karena semakin banyak syukur yang Anda pikirkan dan rasakan, semakin besar kelimpahan yang akan Anda terima. Seperti itu. Wow. Jadi fokusnya adalah selalu bersyukur, selalu bahagia dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi kalau saya punya note gini, jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, maka sukailah apa yang kamu miliki saat ini. maka sukailah apa yang kamu miliki saat Astung Karu Tuhan akan beri lagi, beri lagi, beri lagi. Seperti itu. Itu nggak sih? Nah, katanya ada yel-yelnya nih Bri. Kalau petani muda keren itu yang saya dengar risetnya tim Ngopi Seru itu ada yel-yel. Yel-yelnya gue juga mau belajar. Yel-yelnya gini, jadi saya teriak petani muda, keren, 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 luar biasa. Oke. Sip ya? Sip. Oke. Kasih kode. Petani muda, Keren, luar biasa. Ya sahabat seruput, demikian hari ini wawancara dengan beliau Agung Weda. Semoga bermanfaat. Beliau adalah founder and CEO Bali Organic Subak. Semoga banyak insight yang sahabat seruput dapat dari acara Ngopi Seru bersama bintang tamu beliau. Terakhir pesan saya, lihat yang ada di bawah sini. Oke? Subscribe YouTube channel saya Rio Christian yang ada di bawah sini. Ditunggu like dan juga ditunggu komennya untuk episode kali ini bersama beliau Agung Weda. Kemudian pesan saya satu, kalau di episode ini ada sesuatu yang bermanfaat dari materi yang disampaikan oleh beliau Agung Weda, please share sehingga semakin banyak generasi muda di Indonesia mendapat pencerahan, insight mengenai bisnis agriculture, sehingga apa? Indonesia di bidang pertanian akan terus maju berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia sendiri. Sampai jumpa.